dengan Ibu Ayu. Iya, benar. Sebelumnya saya cek dulu ya gelang identitasnya, bisa sebutkan nama, usia, dan alamat. Nama Ayu, usia 19, alamat Ahmad. Baik, dengan Ibu Ayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulia Rahmawati, perawat yang menjaga pada sore hari ini mulai pukul 2 hingga pukul 7 malam nanti. Nah, kedatangan saya kemari yaitu untuk memberikan tindakan kepada Ibu. Kan kemarin Ibu sudah didiagnosa oleh dokter bahwa Ibu mengalami sindrom nefrotik ya Bu ya. Apakah benar? Iya, benar. Benar. Nah, keluarganya sudah tahu Ibu tentang yang dialami Ibu sekarang? Sudah tahu. Nah ya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa tindakan kepada Ibu. Contohnya yaitu ada tirah baring. Saya mengedukasi nanti ada tirah baring, lalu ada edukasi tentang terapi gizi Ibu atau nutrisi Ibu atau cara makan Ibu, apa yang perlu tidak boleh makan. Lalu yang ketiga ada pembatasan cairan juga, dan yang keempat yaitu pemberian obat ya Bu ya. Nah, mohon kerjasamanya ya Bu ya. Iya, benar. Setelah itu kita jaga privasi klien dengan tutup pintu, tutup jendela, tutup skadsel atau pasang skadsel. Kemudian nyalakan lampu apabila ruangan gelap dan sisakan satu anggota keluarga untuk menunggu di dalam. Setelah itu lanjutkan pada fase kerja kepada pasien. Setelah itu dekatkan alat di dekat pasien. Permisi ya Ibu. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan lakukan teknik 6 langkah dengan tepung seladi putar ke telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, ibu jari, dan putar. Setelah itu memakai handscoon. Kemudian pasang perlak di bawah lengan pasien atau tangan pasien. Permisi Ibu, karena ini saya berikan obatnya melalui vena Ibu atau pembuluh darah Ibu, jadi saya pasang terlebih dahulu ya perlaknya. Iya, Mbak. Permisi Ibu, saya bantu. Sudah. Apakah posisi Ibu sudah nyaman seperti ini? Sudah. Setelah itu baca kembali resep dari dokter, dan ini kita akan memberikan obat kortikosteroid atau prednisone dengan dosis 2 mg per kilogram per baby. Untuk selanjutnya, sebelum kita memberikan obat, kita matikan terlebih dahulu infus, dan kemudian alangkah lebih baik kita mengecek ulang obat apakah sudah benar dengan advice dokter yang sudah diberikan, baik itu dosis, benar pasien, dan juga benar rute. Setelah itu kita lepas, tutup needle, kita hadapkan jarum yang ada lubangnya itu menghadap ke atas. Permisi Ibu, jadi ini saya akan masukkan obatnya. Nah, ketika Ibu merasakan sakit atau nyeri, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam, yaitu di mana teknik ini Ibu mengambil napas melalui hidung dan dikeluarkan dari mulut. Nah, hal tersebut Ibu bisa lakukan secara berulang ketika Ibu merasakan nyeri. Apakah Ibu paham? Paham. Baik, setelah itu kita desinfeksi terlebih dahulu area penusukan supaya terjaga kesterilannya. Permisi ya Bu ya. Setelah didesinfeksi, obat akan siap dimasukkan dan beritahu kepada pasien. Permisi Ibu, saya akan memasukkan obat. Jika Ibu merasakan nyeri, Ibu bisa melakukan dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi ya. Baik, sepat sudah masuk dan kita masukkan secara perlahan. Permisi ya Bu ya. Tarik nafas Ibu. Sudah. Buang sampai di dalam bengkok.
Setelah itu kita alirkan kembali infus sesuai dengan aliran yang pertama sebelum kita mematikan infus. Baik, setelah itu kita melepas peralatan dan juga merapikan alat yang ada di dekat pasien. Permisi Bu, saya ambil terlebih dahulu ya. Sudah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan terapkan 6 langkah. Setelah itu mengevaluasi pasien. Baik Ibu, tadi saya sudah memberikan obat kepada Ibu. Nah, sensasi apa sih yang Ibu rasakan ketika saya memberikan obat? Agak nyeri sedikit ya. Nah, sekarang masih nyeri? Iya, masih lumayan nyeri ya Ibu ya. Jadi ketika nyerinya datang, hilang, ketika datang itu Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam. Baik, mungkin sekitar 10-15 menitnya ke depan saya akan kembali ke sini untuk mengecek apakah Ibu ada keluhan lain terkait pemberian obat kortikosteroid yang sudah saya jelaskan kepada Ibu tadi. Nah, baik Ibu, sebelum saya meninggalkan Ibu, apakah ada keluhan lain yang ingin disampaikan kepada saya? Tidak ada. Baik, jika Ibu nanti membutuhkan saya, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk menghubungi saya di ruang nurse station. Baik Ibu, semoga cepat sembuh. Saya mau cek ke pasien yang lain ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemberian terapi nutrisi kepada Ibu. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan dan saya edukasi terkait makanan apa saja sih yang boleh dimakan oleh Ibu dan juga makanan apa saja yang tidak boleh dimakan oleh Ibu. Nah, sebelum itu, ini sudah ada makanan yang sudah diberikan oleh ahli gizi dan tentunya ini makanan yang sudah boleh diberikan kepada Ibu khususnya pada penderita sindrom nefrotik seperti Ibu ya. Nah, sebelum itu kita posisikan Ibu terlebih dahulu untuk posisi forward atau duduk. Iya, bisa Bu. Saya bantu ya. Jangan dipatahkan Ibu. Permisi ya Bu ya. Apakah Ibu pusing? Tapi masih kuat. Masih kuat. Baik Ibu, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Oke, permisi saya dekatkan terlebih dahulu ya. Nah, permisi ya Bu ya. Jadi di sini ada menu di mana menu di sini itu mengandung protein normal, rendah garam, dan juga rendah lemak. Nah, Ibu pada pasien sindrom nefrotik ini boleh mengkonsumsi karbohidrat yang mengandung karbohidrat, namun tidak boleh karbohidrat kompleks, tapi karbohidrat yang sederhana. Nah, jadi di sini sudah ada salah satu menu yang Ibu makan nanti. Nah, baik Ibu, sudah saya edukasikan kan tadi apa saja makanan yang boleh dimakan dan juga tidak boleh dimakan. Nah, permisi Ibu ya, saya taruh di sini dan juga ini minumannya. Ini untuk sendok dan garpunya. Baik Ibu, ini sudah tersedia minuman dan makanannya ya. Nah, sebelum saya itu, Ibu mau makannya secara mandiri apa saya bantu? Mandiri ya? Ya baik, kalau begitu saya tinggal, nanti ketika sudah Ibu bisa menghubungi saya, keluarganya yang menghubungi saya di ruang perawat ya. Saya tinggal dulu, semoga ini makanannya dihabiskan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, sudah ya Bu ya? Ya, saya bersihkan dulu. Ini sudah minumnya? Sudah. Ini sudah. Baik Ibu, saya rapikan terlebih dahulu ya. Setelah ini kita lakukan terapi yang lain. Assalamualaikum, permisi. Permisi Bu ya. Ini dengan Ibu Ayu tadi yang sudah saya berikan terapi nutrisi. Ya baik, ini selanjutnya sudah jam 6. Nah, ini dengan keluarganya Ibu Ayu ya. Baik Ibu, jadi di sini saya perawat yang dari tadi siang sudah menjaga dan juga merawat
dari Ibu Ayu ya. Nah, baik, kedatangan saya kemari yaitu akan memberikan terapi selanjutnya. Kan ibunya terdiagnosa oleh dokter yaitu sindrom nefrotik. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti kan ya? Nah, baik, di sini untuk terapi yang selanjutnya yaitu saya akan memberikan terapi tirah baring kepada Ibu Ayu. Nah, tirah baring ini bertujuan untuk karena Ibu Ayu mengalami sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini kan kelebihan cairan. Nah, bisa dilihat wajah ibunya itu bengkak, banyak cairan. Nah, itu ibunya harus tidak boleh banyak beraktivitas, Ibu. Jadi di sini saya akan mengajarkan tirah baring yang baik dan juga benar. Nanti ada mobilisasi di atas tempat tidur supaya tidak terjadi luka di punggung ibunya. Nah, bagaimana? Apakah setuju? Setuju? Iya, setuju. Baik, apakah Ibu Ayu bersedia? Ya, bersedia. Untuk waktunya mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ke depan. Nah, diharapkan untuk ibu dari keluarga Ibu Ayu bisa memperhatikan dan juga nanti bisa melatih secara mandiri pasien ini ketika saya tidak ada gitu ya, Bu ya. Nah, baik Ibu, sudah siap semua? Nanti saya mulai. Sudah siap? Nah, baik. Ini adalah posisi yang namanya posisi terlentang. Biasanya kalau beristirahat Ibu bagaimana? Enaknya kalau istirahat apakah posisi begini atau posisi miring? Miring kemana? Kalau sakit ya, semisal ini ada infusnya, jadi Ibu tidak boleh miring ke kanan, miringnya harus ke kiri. Nah, kalau sudah 15 menit miring ke kiri, Ibu bisa terlentang kembali gitu ya. Kalau bisa nanti juga didudukkan gitu, Bu. Cara mendudukannya kalau ibunya nggak kuat, Ibu bisa memegang di bahunya seperti ini. Terus yang satunya, permisi Ibu ya, bisa tangannya diletakkan di bahu saya. Nah, diedukasi Ibu ya, pada hitungan ketiga nanti kita mengangkat bahunya Ibu bersama-sama dengan Ibu juga mengangkat badan Ibu ya. Contohnya seperti ini, Ibu bisa pahami ketika saya hitung di ketiga, Ibu bisa mengangkat badan Ibu. Sudah siap ya Bu ya? 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, setelah Ibu didudukkan seperti ini, tanyakan, apakah Ibu mengalami pusing? Tidak. Nah, kalau semisal nanti, nah ini didudukkan seperti ini 15 menit Ibu. Nah, ketika sudah, tanyakan kepada pasien apakah mau tidur lagi atau tidak gitu ya. Ibu apakah mau tidur lagi? Iya. Baik. Nah, cara menidurkannya sama, kita pegang bahu pasien, lalu kita tidurkan dengan hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pelan-pelan ya Bu ya. Pelan-pelan. Nah, seperti ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, seperti itu saja Ibu. Baik Ibu, itu saja untuk terapi tirah baringnya. Nah, mungkin ketika nanti Ibu merasakan nyeri yang sudah saya jelaskan tadi, ketika Ibu merasakan nyeri, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam dengan mengambil napas dari hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut dengan posisi mulut mencucu seperti itu ya. Bisa dilakukan saat Ibu merasa nyeri. Kalau tidak merasa nyeri, baik Ibu Ayu maupun keluarga dari Ibu Ayu, habis ini sekitar pukul 7 saya akan kembali lagi untuk menjelaskan terapi yang selanjutnya. Nah, mohon kerjasamanya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya tinggal ke ruang perawat, apakah ada yang ingin dikeluhkan kepada saya? Tidak ada. Baik, kemungkinan jika saya masih belum kembali pada pukul 7 dan ibunya sudah mengalami keluhan yang lain, Ibu dari keluarga Ibu Ayu bisa menghubungi saya di ruang perawat yang di depan sana ya Bu ya. Baik, sudah ya Bu ya, semoga cepat sembuh dan mulai bisa diterapkan untuk tirah baringnya ya Bu ya. Ya baik, saya permisi dulu untuk izin ke pasien yang lain. Baik, permisi ya Bu ya. Iya, makasih Bu. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, Ibu dari keluarga Ibu Ayu dan juga Bu Ayu. Baik, tadi kan saya sudah mengontrak waktu ya untuk sekarang sudah jam 7. Nah, di sini saya akan memberikan terapi yang selanjutnya, yaitu bukan terapi, namun ini lebih ke pemantauan dari cairan karena Ibu itu mengalami sindrom nefrotik, kelebihan cairan, dan bisa dilihat dari wajah Ibu terdapat odem atau pembengkakan cairan ya. Nah, jadi
setelah saya konsultasikan kepada dokter, Ibu Ayu harus dilakukan pembatasan cairan. Nah, di sini untuk infusnya saya matikan ya, karena Ibu sudah mengalami kelebihan cairan, jadi saya matikan. Dan untuk infusnya nanti bisa berfungsi untuk pemberian obat kortikosteroid ya. Baik, di sini ada chart ya Bu ya, dari keluarga Pak. Benar kan dengan keluarga Ibu Ayu? Nah, di sini ada chart pemantauan intake output. Jadi intake itu masuk, output itu keluar cairan dari pasien. Nah, sudah bisa dibaca namanya dari Nyonya Ayu. Sekarang berada di ruangan anggrek dengan diagnosa medis sindrom nefrotik. Nah, di sini sudah ada tabel. Yang pertama ada tanggal. Nah, sekarang kan tanggal 1 Oktober ya Bu ya. Jadi sudah saya tuliskan 1 Oktober 2022. Dan tadi juga sudah pada saat masuk ke ruang anggrek, Ibu Ayu juga sudah dilakukan pemantauan berat badan. Nah, didapatkan hasil yaitu 48 kg. Kemudian sekarang di sini pada tabel sebelah sini ada waktu. Nah, di sini setiap jam, baik itu jam 1 sampai jam 24 atau jam 12 malam. Nah, di sini juga ada cairan masuk, ada minuman, makanan, dan juga infus. Nah, untuk yang infus nanti ini saya yang mengisi. Nah, mungkin untuk yang cairan yang keluar dari tubuh itu ada muntah, urin ini kencing, Ibu. Lalu yang BAB ini buang air besar atau gitu ya. Dan untuk yang keterangan ini nanti saya yang mengisi. Jadi di sini yang berperan untuk mengisi ini kan saya tidak selalu ada di sini ya Bu ya, mendampingi pasien. Jadi setiap jamnya Ibu bisa mengisi di tabel minum, makan, muntah, urin, dan BAB. Nah, cara mengisinya, minumnya itu berapa mili, makanannya itu berapa banyak, terus yang infus tidak perlu ya Bu ya. Lalu yang muntah itu bisa dikira-kirakan sendiri berapa banyak, berapa kali dalam sehari atau dalam per jam ini ya Bu ya. Lalu untuk urin juga nanti saya berikan gelas ukur untuk mengukur urinnya berapa gitu ya Bu ya keluarnya. Nanti bisa dituliskan, kalau semisal ibunya jam 1 tidak pipis itu bisa dikosongin saja atau bisa ditulis sek gini ya Bu ya. Baik. Untuk yang BAB sama juga seperti itu. Apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami. Bisa. Baik. Ini saya berikan kepada Ibu. Oh ya. Baik Ibu. Mungkin ini untuk yang terapi ini saya serahkan kepada keluarga Ibu nanti yang selama menjaga Ibu ya. Kalau semisal nanti ada operan yang jaga, bisa hubungi saya di ruang perawat ya, karena mungkin nanti tidak mengerti tentang pengisian tabel ini, bisa kami jelaskan kembali dari perawatnya gitu ya Bu ya. Baik, sebelum saya meninggalkan Ibu Ayu, apakah Ibu Ayu ada keluhan lain yang ingin disampaikan kepada saya? Tidak ada. Baik Ibu, mungkin itu saja dari saya. Baik Ibu, semoga cepat sehat ya Bu ya. Jangan lupa untuk ibunya yang menjaga untuk tetap mengisi ini ya Bu ya, supaya tidak tertinggal, biar nanti kita mengetahui seberapa banyak dalam 24 jam baik itu intake maupun outputnya, supaya kita bisa menangani dari sindrom nefrotik yang dialami ibu gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya ya Bu ya, semoga cepat sembuh. Saya mau pamit ke ruang perawat terlebih dahulu. Baik, permisi ya Bu ya. Iya, makasih Bu. Makasih. Assalamualaikum.